Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi ba'da. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya dalam kehidupan kita ini, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat demokrasi. Ya. Untuk memahami materi tentang demokrasi, ya, mari kita simak video berikut ya. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kita tidak terjebak pada penafsiran yang salah dalam mengartikan kata demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu bersama ya, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kretein yang berarti memerintah atau pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Ya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk demokrasi ya. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia ya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing negara. Keanekaragaman sudut pandang tersebut inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk ya. Nah, adapun bentuk-bentuk demokrasi yang pertama, bentuk demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal, merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yang kedua, demokrasi material, merupakan demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Ya. Selanjutnya, demokrasi gabungan, merupakan bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan di antara demokrasi formal, ya, dan demokrasi material, ya, serta nanti dari 2 demokrasi tersebut ya dihilangkan keburukannya sehingga disebut demokrasi gabungan. Jadi mengambil yang baik dan menghilangkan yang buruk dari demokrasi formal dengan demokrasi material. Selanjutnya, berdasarkan ideologi yang dianutnya, demokrasi ya dibagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme yang nantinya mengarah kepada paham komunisme. Selanjutnya, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyatnya,
demokrasi dibagi menjadi dua. Ada demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Yang pertama demokrasi langsung. Pelaksanaan paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kemudian demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi, ya. Berbicara mengenai demokrasi tidak lepas dari pembicaraan tentang kekuasaan. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Nah, adapun di sini prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan, ya, dengan damai, ya, dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pergantian pemimpin atau pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi, ya, penggunaan kekerasan sampai tingkat minimum. Kemudian yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kemudian yang terakhir, ya, menjamin tegaknya keadilan. Nah, itu ya prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Selanjutnya, demokrasi negara Republik Indonesia, ya. Pada prinsip-prinsip demokrasi yang digunakan oleh negara Indonesia adalah prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejalan dengan Pancasila, terutama sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan demokrasi harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat. Ya, demikian ya pembahasan materi tentang hakikat demokrasi. Kurang lebih semoga ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.